Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, senang sekali pada kali ini berjumpa kembali dalam acara Teman Ngopi, Ngobrol Pintar, di mana kali ini bersama saya Jessica, salah satu pelaksana Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mana pada kali ini kita akan membahas tema tentang menjaga keberlangsungan pembangunan negara. Nah, kalau kita ngobrol nih ya tentang pembangunan negara, itu pasti tidak akan terlepas dari sumber penerima negara yang akan menopang pembangunan negara tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu sumber penerima negara yang paling dahsyat kontribusinya adalah pajak, di mana pajak sendiri menopang 80% dari APBN. Luar biasa sekali ya bagaimana peran pajak yang begitu penting dalam menopang penerimaan negara. Dan kalau kita tadi ngomongin soal penerimaan negara, yang mana itu pajak, tentu biasanya kawan pajak sering mendengar bahwa pajak itu terbagi dua. Yang pertama ada pajak pusat dan juga ada pajak daerah. Namun sebagian kawan pajak mungkin masih bingung ya, apa sih pajak pusat, apa sih pajak daerah? Nah, di sini saya akan coba menjelaskan sedikit, di mana kalau pajak pusat itu merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Contohnya seperti pajak penghasilan, PPN, PBB P3, tapi P3 itu adalah perkebunan, lalu perhutanan dan juga pertambangan. Nah, kawan pajak juga pasti pernah mendengar kalau untuk kantor yang mengelola pajak pusat sendiri, contohnya ada KPP Pratama, KPP Madya, ataupun KPP LTU. Itu tadi penjelasan singkat tentang pajak pusat. Nah, kalau pajak daerah, ini pasti sebenarnya kawan pajak sudah sering nih bertemu langsung dengan pajak daerah ini, di mana pajak ini dikelola oleh pemerintah daerah. Contohnya pajak restoran, pajak PBB perumahan, pajak motor dan juga mobil. Nah, itu semua yang dikelola oleh pemerintah daerah. Biasanya kawan pajak mengenali kantornya itu dengan Dispenda atau Dinas Pendapatan Daerah. Nah, tapi pada kali ini kita hanya akan fokus pada pajak pusat saja. Begitu ya kawan pajak. Dan sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan bahwa pada kali ini, di Teman Ngopi kali ini tentu saya tidak sendiri. Dalam bincang-bincang singkat kita pada kali ini, saya sudah ditemani oleh 3 orang punggawa pengamanan penerimaan negara, yang mana nanti kita akan kenalan masing-masing dengan siapa aja sih bapak-bapak atau mas-mas ya, kita sebutnya mas-mas ya. Boleh mungkin dikenalkan, selamat siang, pagi, sore, atau gimana nih? Bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa. Boleh kenalan terlebih dahulu ya. Mungkin dimulai dari yang paling terdekat dengan saya. Boleh kenalkan, Mas namanya siapa, lalu kemarin sempat di unit mana, sekarang di unit mana, boleh? Perkenalkan, nama saya Hanif Al-Husna. Kebetulan saya diamanahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai account representatif. Unit kerja sekarang saya di KPP Pratama Wates Kulon Progo. Oke, kami Pratama Wates ya. Baik, kemudian kita beralih dulu ke Mas dengan baju hitam. Silakan perkenalkan diri, Mas. Iya, perkenalkan saya Aditya, fungsional penilai pajak di Kanwil DJP DIY. Sebelumnya saya bertugas di Palembang. Alhamdulillah sekarang bisa balik home base, jadi kembali ke Jogja. Ya, alhamdulillah. Tapi sebagai fungsional penilai pajak. Nah, selanjutnya nih yang menurut saya paling ganteng gitu ya. Paling ganteng kenapa? Karena pakai seragam gitu. Coba kenalkan Mas, siapa Mas? Ya, perkenalkan kawan pajak semua. Ya. Saya Honggo Prianjoyo. Saya di Direktorat Jenderal Pajak diamanahkan untuk menduduki posisi jurusita pajak negara, dan saat ini bertugas di kantor pajak Pratama Bandung. Oke, berarti sekarang kita ada Mas Husnul, Mas Honggo, dan juga Mas Adit yang akan ngobrol-ngobrol singkat ya tentang bagaimana perannya dalam mengamankan penerimaan negara. Mungkin kita mulai dari Mas Husnul dulu ya. Mas Hanif dulu ya, silakan Mas. Tadi kan sebagai account representatif. Nah, mungkin bagi sebagian kawan pajak itu masih asing dengan istilah account representatif. Mana pakai bahasa Inggris lagi gitu ya Mas ya. Mungkin boleh dijelaskan apa saja tugas pokok dan fungsi Mas sehari-hari. Ya.
Jadi account representatif itu merupakan jabatan baru ya ketika Direktorat Jenderal Pajak ini bertransformasi menjadi institusi lebih modern yang dimulai di tahun 2002 ketika itu. Di bawah tahun 2002 tidak ada yang namanya account representatif yang menghandle langsung pengawasan wajib pajak. Nah, kemudian Direktorat Jenderal Pajak melakukan transformasi birokrasi menuju instansi yang lebih modern. Nah, sejak itu ada yang namanya account representatif. Tugas account representatif itu sendiri adalah memberikan pelayanan, pengawasan dan juga pengarahan kepada wajib pajak yang sudah ditugaskan kepada account representatif. Nah, jadi ada beberapa tahapan ya account representatif itu. Tadinya itu ada reformasi birokrasi yang terakhir itu di KPP Pratama ada namanya account representatif di seksi pengawasan 1, kemudian ada di seksi pengawasan kewilayahan. Nah, kalau account representatif yang ditugaskan di seksi pengawasan 1 itu dia membawahi wajib pajak yang sudah terpilih. Biasanya pembayarannya yang terbesar di KPP tersebut dia diawasi oleh AR yang berada di seksi pengawasan 1 atau kita kenalnya seksi pengawasan strategis ya. Nah, sedangkan untuk account representatif yang ditugaskan di seksi kewilayahan itu dia membawahi atau mengampu wajib pajak yang terdaftar di wilayah tertentu. Misalkan saya membawahi atau mengampu wajib pajak yang terdaftar di wilayah kecamatan Samigalo atau Kalibawang seperti itu. Nah, itu wajib pajak yang terdaftar di wilayah itu bisa berkonsultasi, bisa bertanya apapun tentang kewajiban perpajakannya kepada account representatif yang sudah ditugaskan. Itu simpelnya. Dan itu tadi berkonsultasinya gratis ya. Tanpa dipungut biaya. Betul, ya. Karena istilahnya kita konsultan gratis yang diberikan negara kepada masyarakat tanpa pungutan biaya apapun. Berarti ini sebenarnya juga bisa dimanfaatkan gitu ya oleh kawan pajak yang mungkin masih bingung gitu ya soal perpajakan, ingin tanya lebih detail, atau sebenarnya bisa menghubungi account representatif di KPP masing-masing gitu ya. Kalau boleh tahu nih Mas, tadi kan Mas di wilayah ya Mas ya, untuk Mas sendiri itu mengampu berapa orang wajib pajak biasanya? Wajib pajak ya. Kebetulan saya di KPP Pratama Wates membawahi tersebar ya, ada 3 kecamatan ya, ada Samigalo, Kalibawang, dan Nanggulan sekarang. Nah, itu kurang lebih saya membawahi sekitar 3.674. Jadi ribuan WP itu yang harus kita awasi, yang harus kita sentuh untuk untuk mengawasi kewajiban perpajakannya, untuk mengedukasi para wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan yang terdaftar di wilayah tersebut. Jadi, tapi jangan khawatir, walaupun Mas itu mengampu 3.000 sekian wajib pajak, tapi jangan ragu, jangan khawatir untuk tetap kalau ingin berkonsultasi silahkan gitu ya. Silahkan berkunjung ke KPP Pratama Wates atau KPP di mana kawan pajak terdaftar, dan sekali lagi itu gratis tanpa dipungut biaya untuk konsultasi perpajakannya, begitu ya. Kemudian kalau misalnya ada nih juga, saya pernah mendengar cerita gitu ya, para wajib pajak itu ya sering mendapatkan surat cinta dari KPP Pratama. Nah, saya tuh penasaran, surat cinta yang diterima itu apa surat cinta beneran atau itu sebuah kiasan? Boleh coba diceritakan? Jadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwa tugas dari account representatif yang mengampu wajib pajak yang berada di pengawasannya adalah untuk memberikan arahan dan pengawasan terutama kepada pemenuhan kewajiban perpajakannya. Nah, di sini sistem perpajakan di Indonesia itu adalah self assessment, di mana wajib pajak itu menghitung sendiri, membayar sendiri, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Seperti itu. Nah, surat yang kita berikan yang namanya itu SP2DK ya, surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan yang kita berikan ke wajib pajak, itu surat cinta kami kepada wajib pajak untuk memberikan kesempatan sebenarnya itu kepada wajib pajak untuk mengklarifikasi atas data yang sudah dilaporkan secara self assessment tersebut gitu. Jadi kan ada pengawasan atau mungkin analisa dari kami yang mungkin dalam kurun waktu tertentu ada kewajiban perpajakan yang mungkin belum dipenuhi atau mungkin yang perlu kita klarifikasi. Nanti jawaban dari wajib pajak
itu bisa bisa sudah sesuai atau belum sesuai. Nah, tapi kadang-kadang pertanyaan gini, ketika dapat surat cinta tuh kadang respon wajib pajak takut gitu kan. Deg-degan, namanya surat cinta. Namanya surat cinta kan gitu ya. Kalau dulu waktu kita zaman SMA ketika dapat surat cinta tuh artinya apa? Berarti kan dapat perhatian ya. Ya kan kalau sekarang nggak ada surat-suratan ya. Sekarang pakai WhatsApp-WhatsAppan ya. WhatsApp gitu. Video call gitu. Video call kan. Nah, tujuannya justru kita ingin memberikan perhatian ke wajib pajak agar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya itu betul gitu. Karena ketika belum betul kemudian kita biarkan, nanti malah jadi miskomunikasi, kemudian kasih wajib pajaknya. Justru kita mengklarifikasi untuk memberikan kesempatan nih Pak, biar komunikasinya mulus gitu ya. Iya, dan agar mungkin terjaga konsistensi pembayarannya dan tidak kan kadang aturan juga update ya. Nah, kami perlu untuk edukasi wajib pajak dengan memberikan surat cinta. Jadi nggak usah khawatir nih ketika dapat surat cinta datang gitu, karena yang memberikan surat cinta itu ya orang yang istilahnya tuh memberikan perhatian lebih nih, sayang gitu kan, artinya biar nggak salah atau mungkin agar datanya terklarifikasi dan benar. Kalau memang sudah betul data yang kami berikan ya it's okay, nggak masalah. Oke, berarti sekali lagi dijelaskan tadi kalau misalnya dapat supaya 2 DK ya namanya jangan khawatir, itu sebenarnya untuk bentuk salah satu perhatian agar membangun komunikasi yang lebih baik lagi biar tidak ada miskomunikasi antara wajib pajak dan juga kantor teman pajak pada saat ini gitu ya. Oke, terima kasih. Kita nanti akan kembali lagi, tapi pada saat ini saya ingin ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Kita akan lanjut dulu ke Mas Adit ya, Mas Adit ya. Kalau Mas Adit tadi itu sebagai fungsional penilai. Benar. Kayaknya tuh namanya lucu ya, fungsional penilai. Apa saja yang dinilai gitu ya, pasti mungkin kawan pajak juga mungkin ada yang baru pertama kali mendengar gitu ya, mungkin boleh diceritakan sedikit Mas, apa saja yang dinilai atau tugas pokok sehari-hari itu bagaimana, silakan Mas. Oke, terima kasih Mbak Jessica. Tadi fungsional penilai dikatakan lucu ya, apa orangnya juga lucu gitu? Kayaknya karena ngeliat Mas tadi jadinya kayak gemes sih. Oke. Jadi kawan pajak, untuk fungsional penilai pajak ini mungkin sebelum nomenklatur itu berubah menjadi fungsional penilai pajak, kita sering dengar yang namanya penilai PBB. Nah, begitu berubah nomenklatur yang diatur dengan Permenpan nomor 11 dan nomor 12, nah itu berubah dari penilai PBB menjadi penilai pajak. Kalau dulu mungkin Mbak Jessica nih taunya istilahnya SPPT PBB gitu ya. Kalau misalkan kita punya rumah, nah, kita ada yang lembar warna merah itu SPPT PBB. Nah, itu dulu sebelum dipindah ke Pemda ya di DJP itu fungsional penilai yang menetapkan fungsional penilai PBB gitu. Jadi menetapkan untuk NJOP-nya. Nah, seiring dengan perubahan nomenklatur tadi ya dari fungsional penilai PBB ke penilai pajak. Nah, ini juga untuk tugas dan fungsinya juga ada perluasan seperti itu. Nah, kalau dulu kita hanya berwenang untuk menentukan nilai NJOP sebagai dasar pengenaan PBB. Nah, begitu perubahan nomenklatur ini menjadi penilai pajak, ini kita tugas dan fungsinya lebih luas lagi, yaitu melakukan penilaian untuk tujuan perpajakan. Nah, penilaian untuk tujuan perpajakan ini apa? Bisa ada penilaian properti, kemudian penilaian bisnis, bahkan penilaian aktiva yang tidak terwujud. Nah, itu bisa kita lakukan penilaian juga. Nah, tapi di DJP ini kita fungsinya adalah sebagai supporting. Jadi kalau tadi Mas Hanif mengatakan AR memberikan pelayanan, kemudian pengawasan kepada wajib pajak, terus ada surat cinta juga ya. Nah, kita di sini sebagai supportingnya Mas Hanif dan juga nanti dengan Mas Longgo ya. Nah, supportingnya seperti apa? Ya misalkan Mas Hanif nih melihat sebuah properti gitu ya, dilaporkan oleh wajib pajak. Kok rasanya nilainya nggak wajar nih gitu. Nah, itu nanti bisa minta bantuan penilaian ke fungsional penilai pajak. Nah, nanti dari hasil penilaian itu berupa laporan penilaian kita kembalikan lagi ke AR-nya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan seperti itu. Nah, ya kurang lebihnya gambaran fungsional penilai pajak di DJP seperti itu. Jadi sekarang ada perluasan dari penilai PBB, nomenklaturnya berubah menjadi penilai pajak. Nah, itu bisa untuk melakukan penilaian untuk tujuan perpajakan. Karena dulu memang seperti yang Mas Adi juga bilang, seperti yang udah saya sampaikan, dulu sempat memang
yang untuk perumahan itu di kita ya. Iya. Berubah juga gara-gara itu udah pindah ke Pemda seperti itu ya, Ya Mas sekarang ya. untuk PBB kan yang dipindah yang dipindah ke Pemda itu sektor pedesaan dan perkotaan. Oke. Tapi lu sempat megang yang itu juga dulu. Iya dulu sempat Oke, juga. berarti itu yang harus juga dipertegas gitu ya. Kalau sekarang kalau misalnya mau bayar PBB rumah dan segala macam itu sebenarnya itu masuknya ke pemerintah daerah gitu, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, bukan ke Mas Adit gitu ya. Ntar nanya ke kantor pajak, nanya Mas Adit, nanya PBB rumah enggak ya. Kemudian nih Mas, tadi kan banyak ya aspek yang dinilai macam-macam gitu ya. Saya tertarik tadi sebenarnya ada 2 pertanyaan, tapi satu dulu ya. Kalau untuk yang properti gitu, misalnya saya nanti ingin membangun rumah gitu ya. Nah, kalau nanti saya ingin bangun rumah, apakah nanti Mas Adit akan sekonyong-konyong datang ke tempat pembangunan rumah saya atau bagaimana Mas? Ada nggak fungsi dan peran Mas Adit di situ ketika saya ingin membangun rumah gitu? Ya, oke. Nah, pertanyaan yang bagus nih Mbak Jessica ya. Jadi kalau misalkan Mbak Jessica nih bangun rumah gitu untuk tempat tinggal ataupun usaha seperti itu ya. Nah, di dalam ketentuan Undang-Undang PPN itu kan ada ketentuan mengenai khusus ya, mengenai kegiatan membangun sendiri. Nah, jadi kegiatan membangun sendiri ini pada dasarnya terutang PPN. Nah, namun itu ada batasannya Mbak Jessica. Jadi kalau Mbak Jessica nih bangun rumahnya wah luas gitu ya, besar. Jadi misalkan luas bangunannya melebihi 200 meter persegi. Amin. Nah, jadi walaupun kita ini orang pribadi gitu ya, nah ini tetap terutang PPN. Nah, seperti yang Mas Hanif tadi sampaikan juga, sistem perpajakan kita kan self assessment. Jadi Mbak Jessica ini sebenarnya nanti menghitung sendiri berapa sih PPN terutangnya itu atas kegiatan membangun sendiri, kemudian disetorkan dan dilaporkan. Nah, untuk penghitungannya nanti mungkin Mas Hanif bisa menjelaskan lebih detail gitu ya. Yang jelas kalau fungsi peran penilai di sini, kalau misalkan nih Mbak Jessica nih sudah menghitung, kemudian sudah menyetorkan dan melaporkan PPN atas kegiatan membangun sendiri tadi. Nah, ternyata oleh Mas Hanif sebagai AR Mbak Jessica ini dilihat kok nggak wajar setorannya gitu. Misalkan rumah seluas 500 meter persegi tadi misalkan, kok setoran PPN kegiatan membangun sendirinya hanya misalkan ya 10 juta seperti itu ya. Nah, kalau misalkan dirasa tidak wajar, nanti tadi Mas Hanif bisa minta bantuan penilaian ke kami. Supporting gitu ya, karena kita ada supporting di sini. Jadi bukan yang langsung mengeksekusi yang tadi dikatakan oleh Mbak Jessica, kita sekonyong-konyong datang gitu ke wajib pajak gitu ya, melakukan pengukuran atau apa, enggak seperti itu gitu ya. Jadi kita ini supporting, jadi nanti AR minta bantuan penilaian ke kita sebagai penilai pajak untuk melakukan penilaian atas kewajaran tadi biaya membangun bangunan, karena dasar dari PPN kegiatan membangun sendiri adalah dasar pengenaannya biaya atas membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah seperti itu. Ini biar jadi clear ya, jadi jangan sampai berharap nanti akan ada fungsi penilaian enggak ya, tapi karena tadi self assessment dulu ya, nanti kalau ada kesulitan bisa dikonsultasikan juga ke AR, nanti kalau AR-nya juga kesulitan nanti baru butuh supporting dari fungsional penilai. Itu juga berlaku untuk tadi ya, penilaian lain seperti aset tidak berwujud tadi juga sama seperti itu ya. Contohnya apa aja tuh Mas? Ya, kalau misalkan yang sedang kita lakukan ya di Kanwil DIY ini biasanya terkait dengan transaksi pengalihan saham. Ya, jadi di mana transaksi pengalihan saham ini terjadi afiliasi atau hubungan istimewa. Nah, di mana di dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan ya, terutama undang-undang PPH itu diatur harusnya nilai yang dilaporkan ke DJP atau di dalam SPT wajib pajak itu bukan nilai yang sebenarnya atau transaksi yang sebenarnya terjadi. Jadi apabila ada transaksi hubungan istimewa tadi, nah ini harusnya yang dilaporkan adalah nilai yang seharusnya atau arti kata lain nilai pasar lah seperti itu. Nah itu yang dibantu juga oleh fungsional penilai. Ya, jadi kita bisa menentukan nilai pasar atas pengalihan saham tersebut. Jadi itu membantu fungsi dari pengawasan Mas Hanif tadi sebagai AR seperti itu. Tapi selain pengawasan juga kita biasanya membantu supporting untuk kegiatan pemeriksaan ataupun penyidikan dan juga kegiatan penagihan nih Mas Wonggo sebagai jurusita pajak. Jadi misalkan menyita aset wajib pajak ya, nah untuk menentukan nilai limit dari aset sita tersebut biasanya nanti Mas Wonggo minta saya untuk melakukan penilaian.
Saya rasa sudah cukup jelas ya, karena memang dia banyak banget ya sebenarnya bisa disupport dari fungsional ternyata luas ternyata ya. Ternyata sangat luas sekali, tidak hanya terpaku oleh menilai dulu cuma rumah saja. Baik, terima kasih Mas Adit. Nah, sekarang kita ingin beralih ke tadi yang saya bilang paling ganteng gitu, paling gagah karena pakai seragam. Kita beralih ke Mas Honggo. Ini kenapa nih Mas? Soalnya penasaran juga ya dari mas-mas yang ini tuh cuma hanya Mas Honggo aja yang pakai seragam. Nah, ini tuh sebenarnya Masnya tugas sehari-harinya tuh sebagai apa, boleh ceritakan Mas? Saya sehari-hari sih kan sebagai jurusita pajak itu mungkin saya jelaskan tugas pokok fungsinya dari awal dulu ya. Boleh. Jadi penagihan jurusita pajak itu berada di seksi penagihan. Penagihan. Jadi fungsi penagihan di kantor pelayanan pajak Pratama. Ya, fungsi penagihan itu kan bermula dari adanya produk hukum atau ketetapan hukum, baik adanya surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan gitu. Sebenarnya fungsi utama kalau sederhananya sih fungsi jurusita pajak itu membantu wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajak atau utang pajaknya. Jadi membantu mengawal gitu. Untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, dalam hal ini yang sudah menjadi utang pajak dan sudah ingkrah secara hukum, sudah lewat jatuh tempo, baru nanti masuk ke bagian penagihan. Karena proses penagihan sendiri itu kan dimulai dari terbitnya surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak, lewat jatuh tempo, kemudian diterbitkan dulu surat teguran. Kita menerbitkan dulu nih teguran. Jadi mulai dari terbitnya surat tagihan, surat ketetapan pajak, sudah lewat jatuh tempo, terbit surat teguran. Kok ditegur belum juga sampai tahapan pelunasan gitu ya, kewajiban perpajakannya, sehingga kami jurusita pajak negara biasanya ditugaskan untuk menyampaikan mulai dari tindakan penagihan, mulai dari penyampaian surat paksa, surat penagihan pajak sekaligus, penagihan pajak secara sekaligus, kemudian surat perintah melaksanakan penyitaan hingga tindakan penyanderaan dan pencegahan. Tentu saja semuanya dilaksanakan dengan kode etik dan pendekatan persuasif gitu. Jadi pertama kami sampaikan dulu gitu bahwa biasanya komunikasi dengan wajib pajak sih mulai dari penyampaian surat paksa gitu, kita sudah edukasi wajib pajak bahwa oh ini loh ketetapannya masih sekian nih tunggakan pajaknya gitu, sehingga dijalankan. Dan misalnya kalaupun ada tadi ketetapan yang harus dibayar oleh wajib pajak, tidak sekonyong-konyong langsung datang gitu ya Mas ya, tapi memang ada dulu prosesnya, beberapa tahapan dan juga prosedur waktu yang harus diikuti ya. Kalau memang sampai waktu yang ditentukan belum ada komunikasi atau jawaban, baru nanti dilanjutkan ke tahap berikutnya gitu ya Mas ya. Atau kalau mungkin boleh saya bilang ini sama nggak sih kayak debt collector gitu, kalau misalnya ini jangan-jangan jurusita ini sama dengan debt collector, atau mungkin kalau Mas mau datang langsung gebrak-gebrak meja gitu nggak Mas sampai tentunya dalam menjalankan fungsi kami selalu dipandu dengan kode etik dan peraturan Undang-Undang 19 tahun 97 dan tahun 2000 serta diturunkan di PMK 189 tahun 2020 tentang bagaimana juklak dan juknis kami dalam melakukan penagihan pajak. Salah satu tugas yang mungkin sering disampaikan adalah kayak penyampaian surat paksa, yaitu memang salah satu tugas kami untuk menyampaikan tugas surat paksa untuk sebenarnya lagi-lagi mengedukasi WP, mengedukasi wajib pajak bahwa ini loh masih ada nih tunggakan pajaknya sekian kewajibannya, sehingga yuk bareng-bareng yuk monggo diselesaikan gitu, pelan-pelan diselesaikan. Intinya itu aja sih. Kayak debt collector gitu. Enggak. Tentunya enggak seperti itu. Jadi pokoknya jangan takut juga gitu ya. Dan tentu dalam proses penyelenggaraan nanti kalau misalnya pada saat Mas Honggo ke rumah wajib pajak gitu ya untuk mengkomunikasikan tentang bagaimana penyelesaian tunggakan pajak itu tidak ada dipungut biaya juga ya? Oh enggak. Ya kami hanya menghimbau untuk segera melunasi utang pajaknya saja gitu, untuk dibayar pembayaran pajak sekali lagi kan di bank atau di kantor pos ya gitu, di bank persepsi atau di kantor pos, sehingga ya dijalankan aja kewajibannya. Paling kita bantu misalkan wajib pajaknya kesulitan, Mas ini gimana tanya, ini surat ketetapannya yang mana ya, nanti kita berikan salinan surat ketetapannya. Oh ini atas tagihan yang mana, oh ini tagihan yang ini, seperti itu. Hanya intinya kita membantu wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya dengan tepat gitu. Mungkin kan ada khilaf, ada unsur-unsur yang mungkin kita tidak tahu ya wajib pajak, sehingga
kita bantu untuk supaya kewajiban perpajakannya itu biar sesuai dengan ketentuan. Gitu aja sih. Lagian saya juga nggak percaya, jadi kawan pajak juga jangan takut masa Mas Pongo bisa marah-marah kayaknya ya, masih baik kok, imut gak kalah sama Mas Adit ya, iya. imut ya. Baik kawan pajak, tadi setelah kita ngobrol-ngobrol tentang keseharian bagaimana tugas dan fungsi pokok mulai dari akun representatif, jurusita sampai fungsional penilai. Nah sekarang saya ingin kawan pajak sama saja ingin mendengarkan apa saja nih closing statement mungkin bisa disampaikan mulai dari Mas Hanif terlebih dahulu nih sebagai akun representatif. Silakan Mas, disampaikan closing statementnya. Ya. Jadi ketika wajib pajak mendapatkan surat himbauan atau surat cinta dari kami itu wajib pajak tidak perlu khawatir, ya, karena wajib pajak itu bisa meresponnya secara tertulis ataupun tidak tertulis. Ketika secara tertulis itu wajib pajak bisa memberikan dan berupa surat tanggapan yang dikirimkan ke kami ataupun SPT-nya dibetulkan. Sebelum tidak tertulis juga mungkin karena kami akan selalu memberikan nama AR dan kontak personnya di surat tersebut. Jadi wajib pajak bisa menelpon langsung ke AR tersebut untuk memberikan klarifikasinya. Mungkin nanti tindak lanjutnya mungkin dalam beberapa hari bisa datang ke kami ke kantor Direktorat Jenderal Pajak seperti itu. Nah terkait dengan konsultasi, wajib pajak juga bisa berkonsultasi terkait dengan surat himbauan itu ke AR-nya langsung, itu boleh. Tapi ketika wajib pajak ingin menanyakan informasi perpajakan secara luas, wajib pajak bisa langsung datang KPP untuk menanyakan kepada penyuluh pajak ataupun ke helpdesk yang ada di tempat pelayanan terpadu di kantor pelayanan perpajakan. Oke, berarti kalau untuk secara luas nanti kawan pajak bisa main-main ke KPP, bisa nanya-nanya di helpdesk juga, dan juga nanti bisa ketemu sama fungsional penyuluh tadi ya. Oke, baik, terima kasih Mas Hanif. Nah sekarang saya ingin mendengarkan, silakan Mas, ada yang ingin disampaikan ke kawan pajak dari Mas Pongo, silakan. Kalau dari saya sih intinya terkait penagihan tadi untuk kawan pajak semua, intinya jangan takut ya kalau ada teman-teman dari kantor pelayanan pajak datang. Tentunya perlu saya sampaikan juga, yang penting itu satu, kita membangun komunikasi yang baik gitu. Kita tentunya sesuai kode etik, kode perilaku, dan tentunya teman-teman kami, teman-teman di kantor pelayanan pajak Pratama, petugas pajak itu ketika mendatangi atau visit istilah kami visit mendatangi ke tempat wajib pajak itu disertai dengan menunjukkan surat tugas. Gitu. Jadi ada surat tugasnya, kita menunjukkan surat tugas, menunjukkan nama, mungkin tanda pengenal ya, tanda pengenal nemtek atau tanda pengenal. Nah, kartu tanda pengenal itulah nanti yang untuk menjadi pengenalan bahwa kami tuh benar-benar nih officially dari kantor untuk ditugaskan untuk mengkonfirmasi beberapa hal. Intinya itu sih gitu. Dan yang penting nggak usah takut lah, intinya ada komunikasi yang baik gitu, sama-sama menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan gitu aja. Jadi mungkin untuk make sure misalnya takut kalau kawan pajak itu ada salah, boleh nih kawan pajak bisa meminta surat tugas ya, boleh ditanya. Menunjukkan ya, surat tugasnya ada gitu. Nanti biasanya kita akan menunjukkan, ini loh surat tugasnya ini, tanda pengenal saya ini, saya siapa. Gitu. Begitu ya. Jadi itu bisa jadi salah satu tips dari Mas Pongo di kawan pajak. Biar nggak was-was gitu, ini yang beneran dari KPP atau nanti yang mengaku-ngaku sebagai pegawai KPP gitu ya. Dan terakhir nih, Mas Adit, silakan Mbak Adit ingin disampaikan ke kawan pajak. Ya, terima kasih Mbak Jessica. Jadi kalau dari saya, mungkin tadi dari Mas Adit dan Mas Pongo ini sudah cukup jelas lah ya, kawan pajak dijelaskan mengenai apa tadi surat cinta, surat SP2DK dan penagihan. Nah kalau dari saya, intinya kawan pajak ini bisa melihat keseharian pekerjaan kami ataupun tugas dan fungsi kami di DJP itu melalui akun resmi DJP Ditjen Pajak RI ya. Jadi kalau kawan pajak melihat akun selain itu ya, jangan langsung dipercaya dulu ya. Maksudnya jangan langsung percaya, bisa saja itu berupa berita hoax. Jadi kalau mau yang sumbernya terpercaya itu dari akun resmi DJP yaitu Ditjen Pajak RI. Seperti itu aja. Sudah terverified juga ya. Seperti itu. Biar minim hoax ya. Takutnya nanti yang didapat udah dibaca ternyata hoax ya. Jadinya seperti itu. Salah miskom lagi gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Hanif, Mas Pongo, dan juga Mas Adit, dan juga kawan pajak yang sudah setia membersamai kita dari tadi di awal pembukaan sampai di akhir. Kawan pajak juga dapat menyaksikan video-video teman ngopi ngobrol pintar lainnya di channel YouTube Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, sekian dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.
kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.